Di tahun 2025, Mills sudah ngeluarin kategori-kategori baru di sepatu mereka. Mulai dari maximum cushion, daily trainer, stability, sampai dengan race shoe. So, apa aja nih yang terbaru dari mereka? Langsung aja, ini dia line up sepatu Mills di tahun 2025. Yo, what's up Run Family? Welcome back to Runut with Satria Sabto. Oke fam, di depan gue ini udah ada line up sepatu Mills. Tepatnya ada 6 sepatu ya. Dan ini adalah berita yang baik karena Mills sudah mengkategorikan sepatu mereka. Line up-nya tuh apa aja? Yaitu mulai dari Ender Max Series, terus ada Ender Strike, Ender Pro, bahkan sampai Ender Charge. Itu adalah sepatu yang ditunggu-tunggu dari tahun 2024. So, jadi ada 6. Ada Ender Max Dynaplate, Ender Max Tycoon, Ender Strike Zenith, Ender Strike Blitz, Ender Pro Zenith Prime, dan jelas sepatu yang tidak diragukan lagi, paling ditunggu yaitu Ender Charge M1. Oke, nah biar kalian gak bingung ya, jadi ini sepatu-sepatu ini tuh kok banyak banget gitu ya. Berita baiknya adalah Mills itu memang sudah mengkategorikan secara khusus ya sepatu mereka ini namanya ini buat apa. Jadi sesuai dengan namanya, kalau Max itu kita asumsikan sebagai maximum cushion. Jadi itu buat yang entry level, yang baru lari atau cari sepatu yang lebih cushion. Nah itu larinya ke Ender Max. Terus Ender Strike, dari namanya Strike dia lebih ke daily trainer. Jadi expect sepatu ini akan lebih responsif dan juga kemungkinan akan lebih firm dari si Ender Max. Dan kemudian Ender Pro ini menjadi stability shoe lokal pertama yang dibuat. Oke, good job Mills. Dan yang terakhir yang jelas Ender Charge sebagai race day shoe-nya. Oke, so langsung aja kita mulai dari Ender Max terlebih dahulu. Jadi Ender Max ini ada 2 sepatu, yaitu Ender Max Dynaplate dan juga Ender Max Tycoon. Oke, so Ender Max Dynaplate dan juga Tycoon. Si Dynaplate dan Tycoon itu punya upper yang sama, yaitu Aero Mesh. Mereka meskipun di entry level, tapi punya mesh yang bagus banget. Jadi di sini tuh meshnya tuh tipis, halus. Kemudian ini juga sama ya, ini kelihatan ada ventilationnya. Nah kemudian bagian tang ini tipis, dan menariknya adalah mereka sudah gazetted. Gazetted tangnya pun juga bagus ya, bukan asal bikin tang terus gazetted, enggak. Tapi mereka mendesainnya dengan sangat apik. Nah terus modelan tangnya itu tuh tipis, jadi di sini tangnya tidak ada padding juga di Dynaplate. Kemudian untuk foamnya ini mereka menggunakan yang namanya Active Foam. Jadi ini foamnya berbahan dasar EVA. Dengan bagian outsole-nya ini di Dynaplate itu pakai rubber, sedangkan di Tycoon mereka pakai rubber dengan teknologi HDTR atau High Density Traction Rubber. Jadi punya traction yang lebih high dense ya. Oke, nah perbedaannya yaitu si Dynaplate itu jelas dari namanya plate, dia itu pakai di sini ada TPU plate semacam plastik gitu, tujuannya untuk memberikan kestabilan untuk si sepatunya. Itu jadi mungkin memang sepatu ini ramah untuk pelari pemula karena dia punya mechanics yang bisa menstabilkan kaki ketika lari. Oke. Sedangkan si Tycoon ini peruntukannya itu akan lebih ke cushion dan juga lebih ke long run. Jadi buat easy, daily, terus long run, kalau kita expect cushion, sepatu ini jadi optionnya, jadi Tycoon. Nah untuk harganya sendiri, ini harganya 549.000, yang ini harganya 649.000. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Ender Strike Series. Jadi Ender Strike ada 2 sepatu juga, yaitu Ender Strike Zenith dan juga Ender Strike Blitz. Kedua sepatu ini punya upper yang sama, yaitu Aero Mesh. Plus poinnya adalah upper ini tipis dan punya ventilation yang benar-benar kelihatan. Perbedaannya yaitu di bagian tangnya. Untuk si Zenith dia tuh sudah gazetted, sedangkan si Blitz itu belum gazetted. Tapi tangnya itu sama, kedua tangnya ini tipis. Nah untuk bagian uppernya itu meskipun bahannya sama, tapi punya structure yang berbeda. Nah terus di bagian foamnya, di midsole-nya, mereka tuh foam yang berbeda dari si Ender Max. Jadi foamnya ini pakai OP foam atau Overpower and Optimum. Jadi ini foam yang diharapkan lebih responsif dan mungkin akan terasa lebih firm mungkin ya. Tapi si Blitz ini dibilang sebagai foam terempuk, punya komposisi
foam yang lebih empuk daripada si Zenith. Nah, terus bagian outsole-nya, ini outsole-nya udah pakai HDTR ya, High Density Traction Rubber. Jadi untuk peruntukannya si Zenith ini lebih ke daily, sedangkan kalau misalnya kita mau main yang lebih jauh, mungkin mainnya ke Blitz karena dibilang kalau si Blitz ini adalah tipe Mills yang empuk dibandingkan dengan si Zenith. Untuk harganya sendiri, kedua sepatu ini harganya sama, yaitu Rp699.000 gitu. Oke, next up kita ke Enerr Pro Zenith Prime. Jadi ini dibilang sebagai sepatu stability lokal pertama. Jadi uppernya menggunakan Aeromesh sama, nah cuma punya structure yang berbeda dari 4 sepatu yang ada di sini. Dia punya ventilation yang lebih gede lagi. Ini kayak sarang ini ya, honeycomb ya, kayak sarang tempat madu gitu ya. Terus tangnya tuh tipis, punya tang yang lebih fleksibel dibandingkan dengan 4 seri yang ada di sini. Jadi tangnya tuh lebih halus ya. Bagian tangnya pun sudah gasketed. Terus punya padding yang cukup optimal. Jadi paddingnya cukup minimalis. Foamnya juga sama. Foamnya pakai OP foam, Power and Optimum. Nah menariknya dia itu pakai nih MAC. Apa itu MAC? Yaitu Mills Aero Chassis. Jadi sepatu ini memang diperuntukkan untuk chassis. Jadi si Mills Aero Chassis ini fungsinya untuk stability, untuk menstabilkan si sepatunya. Untuk kelasan stability shoe emang kelihatan banget ya. Dibandingkan dengan 4 sepatu yang ada di sini. Sepatu ini punya bagian arch yang lebih besar, lebih gede. Tuh. Jadi punya bagian arch yang lebih besar, memang tujuannya untuk memberikan stability. MAC ini modelannya tuh bukan plate gitu ya, yang manjang gitu, tapi mungkin lebih ke kerangka. Mungkin kita bisa bayangin Energy Roads yang seperti ada di Adidas. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini foamnya sandwich, jadi atas bawah, terus tengahnya ada si MAC ini. Nah, harga dari sepatu ini, Enerr Pro Zenith Prime, yaitu harganya Rp699.000. Oke, dan yang keenam, ini dia sepatu yang ditunggu-tunggu, yaitu Enerr Charge M1. Sepatu ini menjadi super shoes pertama mereka, Race Day, carbon plated. Ya, jadi uppernya ini menggunakan woven engineered, jadi bahannya tuh kayak benang ya, ini benar-benar tipis. Terus juga bagian toe boxnya ini dijahit, dibikin rapih sehingga di sini ada extra layer pun nggak kelihatan ya. Bagian tangnya itu tang klasik, tidak gasketed, tapi masih ada ventilationnya di sini, ventilation yang banyak banget. Bagian tali sepatunya sudah serrated, terus minimum padding, paddingnya tuh hanya ada di bagian Achilles ini. Terus apalagi ya? Oh, ini dia. Mereka pakai Alpha Comfort. Jadi ini punya insole yang bikin comfort dan juga memberikan cushion tambahan ketika kita pakai lari. Nah, terus di bagian midsole-nya ini dia. Mereka pakai namanya Mills PBX dan juga ada ASX. Nah, PBX itu adalah foamnya mereka, foam sandwich ya, atas bawah, yaitu namanya Propel Bio Accelerate. Ini jadi super foamnya mereka. Kemudian di carbon plate-nya itu mereka pakai namanya ASX, yaitu Aero Spring Accelerate. Ya, ada namanya di sini. Gitu, ini carbon plate ya, real legit carbon plate. Oke. Nah, yang terakhir di bagian outsole-nya ini mereka pakai HDTR, cuma HDTR-nya di sini berbeda dari HDTR yang ada di 4 sepatu yang ada di sini. Jadi HDTR-nya ini dia lebih tipis dan ini merupakan bahan campuran bahan karet murni dan juga kimia. Dan menariknya katanya si HDTR yang ada di Enerr Charge ini tidak meninggalkan jejak. Menarik. Nah, untuk harganya sendiri, si Enerr Charge M1 ini harganya adalah Rp1.599.000. Oke fans, jadi setelah melihat komposisi sepatunya, gimana kita melakukan rotasi dengan sepatu-sepatu ini? Oke, jadi untuk maximum cushion mungkin buat long run itu mungkin lebih ke Tycoon, tapi untuk kalau kita misalnya butuh stability ketika lari, condongnya akan lebih ke Dynaplate karena dia punya plate-nya itu yang berfungsi sebagai stability untuk si sepatunya gitu. Nah, terus Enerr Strike ini lebih ke lari harian. Jadi kalau misalnya kita main tempo, habis itu kita mungkin long run ya, mungkin gue akan pilih si Zenith, Enerr Strike Zenith ya. Simply karena dia punya gasket tang, jadi kemungkinan kalau misalnya dipakai jauh, dia punya tang yang lebih stabil, terus jadi nggak lari kemana-mana ya. Meskipun mungkin katanya Blitz ini jadi foam yang paling empuk, tapi mungkin gue akan pakai Blitz itu kalau lebih ke long slow distance. Kemudian lanjut. Nah, terus kalau Enerr Pro itu pakainya di mana? Dari ngeliat spesifikasi sepatunya, ini tuh kayaknya lebih cocoknya mungkin buat ke long run sih sebenarnya. Karena ada 6 sepatu masukin rotasi kayaknya nggak mungkin semua kita pakai ya. Ini dia punya stability di bagian MAC-nya ini dan foamnya pun punya foam yang lebih baru ya. Gue akan pakai ini lebih ke mungkin long run ya gitu. Dan yang terakhir yaitu kalau kita main speed, race day, terus mungkin long run dengan
dengan spesifik intensity, misalnya kalau kita mau ikut half marathon terus long run pakai beberapa set half marathon pace, nah mungkin ini bisa jadi optionnya. Dan again ini juga bisa jadi option untuk race day, menarik. Oke fam, so itu dia 6 sepatu Mills di tahun 2025. Ini adalah kabar yang baik sebenarnya karena Mills ini berarti elevate the game. Mereka benar-benar memberikan spesifikasi terhadap sepatu-sepatu mereka. Jadi sepatunya tuh spesifik buat maximum cushion, buat daily, buat speed, buat stability, itu mereka udah kasih. Jadi kita sebagai pelari itu nggak bingung kalau misalnya kita mau cari sepatu Mills, kita harus kemana gitu ya. Oke fam, so itu dia 6 sepatu Mills di tahun 2025. Nah, kira-kira sepatu yang mana nih yang menarik perhatian kalian? Oke, kasih tahu di komen di bawah. Alright, itu dia guys. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama sepatu-sepatu baru punyanya si Mills Jaya. Hey.